Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama kita hormati seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Dharma Andalas yang hadir pada hari ini, berikut dengan senatnya. Yang kita hormati Bapak Rektor dan Wakil Rektor dan yang mewakili, Dekan dan Wakil Dekan yang mewakili, seluruh unsur pimpinan Kabak yang ada di Universitas Dharma Andalas, kemudian juga kepada Kaprodi, dosen, tendik, dan tentunya mahasiswa tercinta yang telah hadir pada hari ini di acara Mutiara Ramadan edisi 11 April 2023. Teristimewa kepada tamu undangan, kepada Bapak Kepala Sekolah, guru, kemudian juga siswa-siswi SMA, SMK, MAN yang ada di Sumatera Barat yang hadir pada hari ini. Yang paling istimewa tentunya kepada Al-Ustadz kita, Buya kita, yang Alhamdulillah sudah menyempatkan diri beliau untuk bisa hadir secara online hari ini dengan semua kesibukan beliau yang luar biasa. Bapak Dr. Sofyan M.Pharm. Tidak salah tuh ya. Iya, tidak ada. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Andalas ya, dan sekaligus beliau sekarang menjabat sebagai ketua UPT pembelajaran di luar kampus UNAN. Nah, ini di luar kampus UNAN ini maksudnya semuanya, Bu ya. Ya, kegiatan KKM, Eksternal, ya? MBKM itu. Ya, yang eksternal ya. Itu beliau sekarang menghandle itu. Jadi nanti kalaupun minta pengalaman kami mohon dibantu, Bu ya, seperti tadi, Bu ya kan. Insya Allah siap. Itu tuh betul-betul yang sangat Ambo harapkan sekarang, Bu ya. Minta nanti Ambo nomor HP Bu ya kepada Pak Edward, diizinkan ya, Bu ya. Baik, Bu ya, mengingat sekarang hari ini adalah jadwal kita untuk Mutiara Ramadan ya, insya Allah untuk 40 menit ke depan kita akan ditemani oleh beliau. Kita berharap sama beliau 20 sampai 30 menit penyampaian, kemudian beri kami waktu sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab beliau. Judul beliau yang akan disajikan kepada kita untuk kesempatan kali ini adalah kesehatan dan kesempurnaan ibadah, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak kepada yang terhormat Bapak Dr. Sofyan. Time is yours, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada Allah, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Para kaum muslimin, muslimat, para pendengar dimanapun berada, teristimewa para mahasiswa yang bergabung dalam Zoom ini Mutiara Ramadan, juga para siswa yang mungkin juga ada ikut bergabung di Zoom ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sore hari ini kita masih dapat diberikan nikmat sehat ya, nikmat iman, nikmat Islam oleh Allah SWT, sehingga kita dapat hadir dalam ruangan Zoom ini. Salawat ring salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, serta para mahasiswa dan hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan Mutiara Ramadan singkat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu, berbagi ilmu kepada kita semua dengan judul kesehatan dan kesempurnaan ibadah. Ada dua kata kunci di sini yang akan kita bahas. Pertama tentang kesehatan atau masalah sehat. Yang kedua, apa hubungan kesehatan itu dengan ibadah.
terutama kalau kita bawakan dengan ibadah wajib seperti puasa atau ibadah sholat. Nah, sebelum kita melihat hubungan dua hal tersebut, tentu kita memahami apa hakikat hidup kita di dunia ini sebenarnya. Ya, Allah telah berfirman pada surat Az-Zariyat ayat 56 ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada aku. Jadi awak sadunya itu termasuk jin diciptakan oleh Allah ke bumi ini, tujuan utamanya adalah untuk beribadah. Tupoksi ya, tugas pokok utama kita itu beribadah. Jadi bukan kita hidup di dunia ini bukan untuk bekerja ya, bukan untuk mencari nafkah, tapi yang lebih tinggi dari itu adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, beribadah ini tentu dalam bentuk berbagai amal soleh ya, dalam amal soleh, baik itu dalam bentuk amalan lahir maupun dalam bentuk amalan batin. Amalan lahir itu berupa perkataan lisan ya, dan amalan anggota badan. Nah, amalan lisan apa contohnya? Berzikir misalnya. Itu adalah amalan lisan yang dicapkan oleh lisan kita. Kemudian amalan lahir berikutnya adalah contohnya amalan anggota tubuh. Itu perbuatan-perbuatan kedua tangan dan kaki. Apa contohnya ibadah yang perlu dalam bentuk anggota tubuh ya, amalan anggota tubuh. Misalnya sholat ya, kemudian haji juga ya, karena haji butuh fungsi kaki dan tangan dan lain-lain yang juga harus baik. Kemudian juga ada di samping amalan lahir juga ada amalan batin. Nah, amalan batin itu berupa keyakinan hati dan hamalan hati. Jadi ada hamal hati berupa perbuatan-perbuatan yang hanya ada dalam hati. Nah, contoh misalnya berniat ketika beramal. Jadi niat itu adalah tonggaknya ibadah ya. Suatu yang ya kegiatan kalau tanpa niat maka tidak akan bernilai ibadah. Oleh sebab itu misalnya kalau kita makan hanya karena adanya nafsu makan saja, mengikuti nafsu makan saja, maka hanya sekedar melepas lapar saja. Tapi dia akan bernilai ibadah jika niat kita makan ini karena memang betul-betul karena perintah Allah ya. Makan itu adalah perintah Allah ya, perintah Allah, maka tentu dengan perintah Allah kita jalankan dan kita semata-mata makan itu dalam rangka menegakkan anggota tubuh kita supaya sehat, maka tentu akan bernilai ibadah. Dan niat itu adanya di dalam hati. Jadi niat tidak diucapkan seperti amalan lisan tadi. Jadi misalnya kalau ada kita sholat ya, banyak kita lihat teman-teman kita kalau sholat berniat itu diucapkan ya, malah terdengar. Yang namanya amalan hati tentu tidak terdengar oleh orang lain. Ya, hanya kita ucapkan dalam hati kita saja. Itulah contoh dari amalan hati berupa niat. Nah, semua amal soleh tadi, baik yang wajib maupun yang sunat, tentu butuh dua hal ya. Nah, pertama kesungguhan, yaitu niat yang ikhlas tadi. Jadi kita betul-betul melakukan ibadah itu ya karena semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Ya, perlu niat di sini. Kemudian yang kedua, perlu menuju kesempurnaan. Kita beribadah tentu menuju kesempurnaan. Maknanya itu ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam menjalankannya. Misalnya ibadah sholat, misalnya kan, tentu tuntunannya ada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Bagaimana kita misalnya bertakbir menurut sunnahnya, kemudian bisa ruku, sujud, dan seterusnya. Nah, itu artinya kita berusaha menuju kesempurnaan ya beribadah, karena dua syarat inilah yang menggambarkan bahwasanya ibadah kita itu diterima oleh Allah SWT. Pertama niat ikhlas, yang kedua tentu sesuai dengan tuntunannya ya, sesuai dengan ada dalilnya. Nah, berbicara dengan masalah kesempurnaan beribadah tadi yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya, tentu ada kaitannya kesempurnaan itu dengan masalah kesehatan ya. Kenapa demikian? Karena contoh ada amalan-amalan lahir yang membutuhkan anggota tubuh kita ya. Amalan lisan, apa contoh anggota tubuh yang butuh untuk ada amalan lisan? Tentu jelas mulut misalnya, lidah ya. Nah, zikir pasti menggunakan mulut atau lidah yang terdengar bacaan zikirnya oleh kita dan mungkin orang-orang sekitar kita.
Yang kedua, sholat tadi juga menggunakan merupakan amalan anggota tubuh yang menggunakan kaki atau tangan dalam aktivitas sholat. Nah, oleh sebab itu, ketika anggota-anggota tubuh ini bermasalah ya kesehatannya, maka tentu akan mengganggu kesempurnaan beribadah. Contohnya saja misalnya nih ya, kalau kita sholat, ternyata kaki atau lutut kita ini kata orang misalnya sakit samurat misalnya, susah untuk ditekuk. Nah, sehingga ketika kita duduk duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, mungkin kita akan kesulitan untuk duduk gitu kan, ya. Atau misalnya kita berdiri susah gitu. Nah, maka oleh sebab itu kesehatan ini contoh bahwasanya akan mengganggu, kalau seandainya kesehatan kita terganggu akan mengganggu juga kesempurnaan beribadah. Kaum muslimin muslimat yang salah dirahmati Allah, eh, hakikat dari sehat tadi ya yang saya contohkan itu baru adalah sehat secara fisik. Padahal sebenarnya kesehatan itu ada 4 dimensi. Ada sehat secara fisik, ya contoh yang tadi ada sehat secara spiritual mental, yang ketiga ada sehat secara sosial, dan ada yang keempat sehat secara spiritual. Jadi kesehatan yang paripurna itu sebenarnya adalah kita miliki aspek tadi, sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara sosial, dan sehat secara spiritual. Sekarang mari kita bahas satu persatu 4 dimensi sehat tadi yang kita kaitkan dengan nilai-nilai ibadah. Nah, pertama kita kaji adalah di antara 4 sehat tadi, yang paling utama itu adalah sehat secara spiritual. Manusia atau kita dikatakan sehat secara spiritual jika adalah ketika manusia itu senantiasa taat beribadah. Jadi kalau orang dikatakan sehat secara fisik dibuktikan dengan dia tidak dapat penyakit atau sehat saja badannya, maka orang dikatakan sehat secara spiritual itu adalah kelihatan dari ketaatannya beribadah. Jadi kalau misalnya sudah masuk waktunya sholat, dia langsung segera mendirikan sholat. Ketika puasa, ini karena perintah wajib, dia berpuasa dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keimanan. Juga dengan ibadah-ibadah lainnya, membaca Al-Quran, ya, terutama di hari-hari terakhir, ya 10 hari terakhir ini berzikir, ya, menunggu datangnya suatu malam yang sangat mulia, malam Lailatul Qadar, itu adalah menunjukkan kita sehat secara spiritual. Betapa banyak orang yang sebenarnya sehat secara fisik, tapi ketika azan terdengar dia lalai, gitu kan? Atau misalnya ketika orang berpuasa dia tidak berpuasa, maka itu dikatakan nikmat imannya mungkin sudah tercabut oleh Allah SWT, ya, sehingga dia dikatakan tidak sehat secara spiritual. Yang kedua, sehat secara sosial, ya. Kalau sehat secara spiritual itu kita karena adalah makhluk ciptaan Allah, maka kita wajib beribadah kepada Sang Khalik sebagai pencipta kita. Nah, berbeda dengan sehat secara sosial, maka ini kita adalah juga makhluk sosial, ya. Makhluk yang perlu memiliki hubungan atau interaksi dengan manusia lain. Kita hidup di dunia ini butuh orang lain. Nah, karena makhluk sosial, maka fitrahnya kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Baik itu dengan teman kita, atau paling dekat dengan keluarga kita, dengan masyarakat tempat tetangga kita, ataupun dengan rekan-rekan yang lain, dimanapun berada, apalagi di media sosial ini yang jauh bisa menjadi dekat, gitu kan. Nah, sehingga hubungan itu, interaksi yang terjadi itu akan menunjukkan kita sehat secara sosial. Namun demikian banyak kita lihat ternyata masyarakat kita ini, terutama anak muda, dia diasingkan dengan main HP gitu, ya, main HP, tidak peduli dengan orang lain, sehingga kalau ada misalnya tetangga yang kena musibah, dia tidak mau tahu. Ada yang meninggal, dia cuek saja, ya, ada yang kena musibah, dia tidak ambil peduli gitu kan. Nah, ini contoh-contoh orang yang tidak sehat secara sosial. Padahal menurut dalam surat Al-Hujurat ayat 13 di sini dikatakan kan, dan yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah banyak berbangsa-bangsa bersuku. Supaya apa? Supaya saling ta'aruf, supaya saling kenal mengenal. Dan ditutup oleh ayat ini adalah sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, si Allah, ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi
sangat dekat hubungannya antara kita kenal mengenal dengan orang, silaturahim, dan ukhuwah Islamiyah dengan masalah ketakwaan tadi. Nah, ada sedikit perlu kita dudukan perbedaan antara silaturahim dengan ukhuwah Islamiyah. Kalau melihat dari konteks perluasan makna sepertinya sama, ya. Padahal sebenarnya ada sedikit perbedaan. Silaturahim tentu lebih kepada hubungan kita dengan kerabat karib kerabat kita yang satu rahim, dengan orang tua kita, dengan anak kita, adik-adik kita, kakak kita, ya, dengan saudara-saudara kita. Itulah yang disebut dengan silaturahim. Tapi kalau hubungan kita dengan teman, dengan tetangga, itu adalah disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Sehingga uh, misalnya kita mengadakan acara ini dalam rangka silaturahim di kampus misalnya kan. Padahal sebenarnya lebih tepat tentu adalah dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Silaturahim tentu konteksnya lebih terkait dengan karib kerabat, ya, dengan rahim kita. Nah, kemudian yang ketiga, sehat mental atau jiwa. Nah, manusia atau kita dikatakan sehat secara mental atau jiwa jika kita memiliki jiwa yang stabil atau waras, atau kita orang tidak gilo. Nah, orang yang bisa memiliki pikiran yang jernih, logikanya jalan, atau akalnya berfungsi. Atau dalam agama kita disebut dengan sila mumaiz. Nah, syarat dari ibadah, yang semua ibadah menurut saya apa saja, terutama ibadah wajib, misalnya sholat, puasa, atau juga adalah zakat, dan juga termasuk haji, itu syaratnya tentu adalah berakal atau mumaiz. Jadi orang yang tidak waras atau gila, dia tidak mendapatkan beban syariat di sini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, hadis dari riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan lain, menyatakan yang terbatas dari hukum itu ada 3 golongan. Ya, bebas dari hukuman, artinya tidak akan dihisab. Yang pertama, orang yang tidak waras. Nah, ini orang gila tadi, yang hilang akalnya hingga dia waras kembali. Jadi orang gila yang mungkin dari kecil sampai dewasa gila tidak pernah terobati, itu adalah orang yang saya kira itu ahli surga, ya. Dia tidak akan diubani syariat hingga tidak bisa terbebas dari hukum, sehingga dia lebih apa dibandingkan kita yang sehat walafiat ini. Yang kedua adalah orang yang tidur hingga dia bangun. Jadi selagi kita tidur itu tidak dianggap dosa apapun perbuatan kita selagi tidur. Misalnya kita mimpi, ya, mimpi mencuri punya orang, atau lebih ekstrimnya mimpi bermaksiat, berzina dengan orang lain, ya, mimpi basah dan seterusnya akibat dari kita berhubungan dengan orang lain. Itu kalau kenyataan di dunia nyata kita lakukan itu dosa besar, tapi karena ada mimpi, maka itu tidak bisa dianggap sebagai hukuman. Dan ketiga, anak kecil hingga dia balik, atau dia hingga dia bermimpi basah. Itulah 3 keadaan yang mengatakan dia itu bebas dari beban syariat. Nah, sehat secara mental jiwa itu ditandai dengan orang yang tidak waras tadi contohnya, artinya psikisnya tidak terganggu. Alhamdulillah saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang sehat secara mental dan jiwa. Yang keempat adalah sehat secara fisik. Nah, ini menarik sekali, ya. Manusia yang dikatakan sehat secara fisik atau kita yang secara fisik ini adalah manusia yang seluruh organ kita atau anggota tubuh kita, seperti kalau organ misalnya organ reproduksi, organ pencernaan, organ pernapasan, dan lain-lain, atau anggota tubuh misalnya mata, telinga, kaki, hidung, dan seterusnya itu berjalan dengan normal, sehingga dapat beraktivitas normal tanpa alat bantu. Nah, jadi kalau kita misalnya kita tidak pakai kacamata untuk melihat, kita mendapat menggunakan alat bantu pendengar untuk mendengar, itu berarti kita betul-betul sehat secara fisik. Yang tidak mendapat alat bantu apa-apa. Semua organ tubuh kita berjalan dengan baik. Nah, dan itu merupakan suatu karunia dari Allah SWT. Kalau kita lihat bagaimana Allah ini menciptakan kita, ya, dari mulai adanya terbentuknya sel nutfah, ya, dari semani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, kemudian dari nutfah tadi hidupnya lebih kurang 40 hari, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari itu juga,
kemudian dari alaqah menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari juga, sehingga 3 kali 40 hari sama dengan lebih kurang 120 hari atau identik dengan 4 bulan. Setelah 4 bulan itu, maka Allah meniupkan ruh kepada segumpalan daging itu, menjadilah embrio seorang janin tadi. Sehingga pada saat itulah malaikat mencatat 4 hal di situ. Termasuk di situ adalah ada rezeki kita, ajal kita, ya kan, takdir baik dan takdir buruknya. Nah, itulah kehidupan yang telah dibuat oleh Allah SWT di alam rahim. Kemudian ketika siap untuk melahirkan, ibu melahirkan seorang bayi, maka di situ pula dapat kita lihat betapa maha agungnya ya karya Allah ini. Ya, kita lihat kita yang waktunya masih dalam keadaan janin, berada dalam rahim ya, seorang ibu, itu tinggal di tempat yang sangat sempit, ya, di mana orang tidak bisa menjamah, ya, tangan kita tidak bisa memberikan makanan. Kemudian juga tidak bisa satupun yang bisa melihat, walaupun ada alat USG dimensi 4 untuk melihat, tapi tidak bisa melihat secara jelas seperti apa janin itu berada. Ya, di tempat yang sangat sempit sekali, malah mungkin gelap sama sekali. Tapi janin itu bisa hidup dengan normal, itu kan? Tentu jadi pertanyaan bagi kita, siapa yang memberikan makanan kepada janin itu? Ya, nah, kemudian bagaimana dia bisa hidup dengan tenang di dalam rahim? Kemudian bagaimana pula rahim yang kecil itu bisa menampung sedemikian rupa? Kemudian dia keluar menjadi seorang bayi. Nah, itulah mesti jadi pelajaran bagi kita bahwasanya proses ciptaan itu sangat luar biasa sekali. Allah menciptakan dengan sempurna. Nah, ketika kita lahir, kita akan menjadi seorang diri sebatang kara dalam kondisi lemah, tanpa pelindung, tanpa pakaian, dan tanpa harta benda. Dan itu juga akan kita alami ketika kita akan mati, kita akan dikuburkan, juga tanpa harta benda yang akan kita bawa. Sehingga kita pada saat itu adalah sebagai makhluk Allah yang paling lemah. Tentu adalah makhluk yang paling membutuhkan bantuan dan miskin. Kita butuh orang lain, tentu terutama adalah ibu. Ya, ibu kita melalui asupan ASI-nya. Ada satu ayat Al-Quran yang perlu bisa kita kaji di sini, ya. Surah Al-Had ayat 5, di sini dikatakan, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, nutfah, kemudian dari setetes mani, alaqah tadi, ya, tanah dari turab, kemudian dari setetes mani menjadi nutfah tadi, kemudian dari segumpal darah, ya, alaqah, kemudian dari segumpal daging, mudghah tadi, baik yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Ini Allah sudah mengatakan bisa sempurna, bisa tidak sempurna. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami terapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah tentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian berangsur-angsur kamu sampai usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan di antara kita ada pula dikembalikan sampai usia sangat pikun. Jadi itulah perjalanan hidup kita dari alam rahim sampai menuju alam barzah. Kemudian juga ada surat Al-Ahqaf ayat 15. Di sini menyatakan satu-satunya usia yang digambarkan dalam Al-Quran itu adalah usia 40. Ya, tertera dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya pula dengan susah payah. Jadi mengandung susah payah, melahirkan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ingat nih, mengandungnya sampai menyapihnya, sampai menyusui ya, adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun. Nah ini, umur 40 tahun dinyatakan, maka dia berdoa dan seterusnya. Ada kata-kata yang di sini yang perlu kita pahami secara ilmiah adalah mengandungnya sampai menyapihnya atau menyusui itu sampai usia 30 bulan. Padahal di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 233 di situ dikatakan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. 2 tahun penuh berarti selama 24 bulan. Kalau dalam surat Al-Ahqaf 15 tadi dikatakan mengandung sampai menyapinya 30 bulan, maka tentu jadi pertanyaan kita, kalau ibu itu menyapinya selama 2 tahun atau 24 bulan, maka 30 kurang 24 adalah 6 bulan.
Artinya dalam surat Al-Kahf 6:15 ini dapat kita ditafsirkan menurut tafsiran Ibnu Katsir mengatakan berarti seorang calon bayi atau janin itu bisa hidup terlahir ketika umur 6 bulan. Nah, jadi ketika umur 6 bulan bisa terlahir. Sementara kalau dia sebelum umur 6 bulan itu berarti tidak bisa hidup. Nah, inilah bisa kadang-kadang dianggap orang banyak ya penafsiran-penafsiran bahwasanya kalau keguguran lebih kurang dari 6 bulan umurnya maka dia tidak bisa lahir dengan selamat. Tapi 6 bulan bisa. Karena ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan ada contoh di zaman Rasulullah ya, sahabat Nabi waktu Utsman kedatangan seorang wanita di mana wanita itu digugat oleh suaminya karena dia melahirkan seorang bayi pada usia kandungannya baru 6 bulan. Sehingga oleh diduga dia itu adalah orang yang sebenarnya sudah berselingkuh, ya sudah hamil duluan dan tanpa sepengetahuan suaminya. Namun demikian, saat itu juga mengadu kepada Khalifah Utsman, Utsman menghukumnya dan berita ini sampailah kepada menghukum dengan dirajam ya, dirajam. Kemudian berita ini sampai kepada sahabat Ali, Ali kemudian menemui Utsman, kemudian menyatakan surah Al-Kahf ini, tahukah kamu ada surah Al-Kahf menyatakan bahwasanya mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Artinya bayi itu bisa lahir pada usia 6 bulan. Ini pelajaran ilmu pengetahuan, contoh ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam surat dan Al-Quran, terutama surah Al-Kahf 15 ini. Berdasarkan itulah maka Utsman mohon ampun ya karena sudah terlanjur menzalimi si wanita tersebut. Nah, itulah artinya bagaimana penciptaan kita ini ya oleh Allah diatur sedemikian rupa sampai dari bayi kemudian menjadi balik ya sampai dikatakan dewasa secara syariat. Pada dikatakan dewasa syariat itu ada cirinya kira-kira kalau laki-laki dia itu sudah keluar mani atau sudah mimpi basah. Nah, itu dikatakan sudah balik. Atau bagi perempuan dia sudah mengalami menstruasi ya atau haid ya. Haid itu usianya berapa? Rata-rata usia haid itu macam-macam tergantung beberapa negara. Umumnya adalah dikatakan minimal 9 tahun ya dalam hitungan tahun Hijriah. Jadi Nabi Muhammad dulu menikahi Aisyah ya, Siti Aisyah. Siti Aisyah itu usianya usia 6 tahun nikahnya, tapi digauli oleh Nabi Muhammad sebagai istri itu pada usia 9 tahun. Dan itu dianggap berarti Aisyah pada saat itu sudah mengalami haid, seorang dewasa. Ya, atau boleh juga dikatakan ketika cukup umur pada usia 15 tahun. Dan syarat balik ini adalah juga syarat untuk melaksanakan pentingnya ibadah. Nah, dengan cerita yang saya sampaikan tadi bahwasanya begitu maha kompleksnya ya, begitu kompleksnya ciptaan Allah terhadap penciptaan manusia ini, ya. Nah, tentu kita sebagai manusia yang terlahir, bagaimana kita menghargai ciptaan Allah itu dengan mensyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Tentu dengan cara senantiasa menjaga semua yang ada di tubuh kita ini dengan baik, ya. Semua organ-organ kita itu tetap pelihara dengan baik, ya, terutama organ-organ yang sering disampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, ya, yang terkait dengan ibadah. Apa contohnya? Yang pertama adalah organ telinga, ya. Telinga merupakan gunanya untuk mendengar, ya. Mendengar dan pendengaran ini selalu kalau disandingkan dengan penglihatan di dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis sering diutamakan pendengaran. Ya, contoh misalnya surah Al-Baqarah ayat ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawah. Jadi artinya di situ disebutkan telinga dulu, ya, baru kemudian penglihatan. Kenapa demikian? Berarti telinga merupakan fungsi yang sangat esensial, terutama dalam menjemput hidayah Allah SWT. Ya, betapa banyak kita lihat ya hidayah-hidayah diberikan Allah dalam bentuk seru-seruan seperti azan, ya. Azan itu kemudian adanya ayat-ayat Al-Quran yang kita dengar, baik merupakan kaset atau orang membacakan langsung, atau dakwah-dakwah Islam, ya, kajian-kajian Islam yang banyak ada di beberapa media. Nah, dengan berfungsinya telinga dengan baik, tentu artinya semua seru-seruan tadi akan mempercepat, mempertebal ya ketakwaan kita kepada Allah SWT. Contoh misalnya ketika azan terdengar,
Maka orang yang dikatakan telinganya sehat berarti dia itu betul-betul ketika azan datang, bukti telinga dia berfungsi, bukti telinganya sehat, maka dia itu eh, langsung beribadah, mencari tempat sholat ke masjid untuk laki-laki terutama. Nah, sehingga dengan demikian itulah bukti telinganya dikatakan sehat. Nah, orang yang telinganya sakit, nah tentu akan mempengaruhi kesempurnaan pendengaran. Kita bersyukur nih, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita bersyukur, kita tidak ada alat bantu untuk pendengaran. Ya, tidak ada. Kalau kita lihat ada beberapa orang yang di telinganya terpasang alat bantu pendengaran supaya pendengarannya itu bisa normal. Alhamdulillah kita tidak ada gitu kan. Nah, tentu artinya telinga ini jangan sampai sakit ya secara harfiahnya. Nah, kita berharap telinga ini betul sehat. Bukti sehat telinga itu adalah ketika seruan azan, kita segera untuk beribadah sholat. Jangan ketika telinga kita mendengar seruan ada tanda waktu berbuka misalnya. Nah, kita karena hawa nafsu kita berburu untuk ini. Segera kita untuk berbuka. Meskipun sebenarnya memang mengawalkan berbuka, begitu tanda masuk itu adalah sunnahnya, dianjurkan. Ya, tapi bagian pula dengan misalnya azan ketika ada azan panggilan untuk sholat terdengar, tapi kita santai saja. Berbanding terbalik dengan kalau kita berbuku. Kita berbuku dengan tanda beduk mulai masuk atau azan masuk, kita udah langsung kejar untuk berbuka gitu kan. Nah, artinya ada sesuatu yang perlu agak rusak di sini yang perlu kita pertanyakan. Iya. Oke, Kemudian Pak. kedua mata. Instruksi, Mata Pak. gunanya Instruksi, Pak. Waktunya tinggal 5 menit. Pak. ya, ini ya saya lihat ini waktunya betul. Dan mata gunakan untuk melihat tentu artinya kita bagaimana untuk membaca ayat-ayat Allah Al-Quran ya. Kalau mata kita sakit jelas kita mempengaruhi kesempurnaan membaca ya. Bayangkan kalau kita misalnya mata kita minus, mata kita plus, terpaksa kita pakai kacamata untuk membaca Al-Quran ya, baca Al-Quran. Dan saya dengan adanya kacamata ini ya, saya bisa dapat inspirasi juga ternyata jika ada orang yang mensedekahkan, mewakafkan kacamata untuk seorang yang mengalami gangguan mata dan dia sangat ingin untuk membaca Al-Quran dan kita sedekahkan kacamata, saya sangat yakin sekali bahwasanya apa yang diwakafkan itu kacamata itu walaupun kecil ya harganya tidak seberapa itu akan sangat betul-betul pahalanya berlipat ganda ya karena itu membuat orang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan kemudian organ berikutnya misalnya mulut. Nah, kita berzikir. Ya, zikir tentu punya menggunakan mulut, ucapan, lisan gitu kan. Seperti yang dikatakan tadi Pak tadi bahwasanya ketika Musa memohon kepada Allah ya supaya ucapannya itu karena kekakuan dari lidahnya ucapannya dilancarkan ketika Musa diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi Firaun ya dengan doanya dikatakan Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan apalagi yang terakhir adalah tentang kaki dan tangan. Tangan, kaki ini adalah fungsi yang sangat vital ketika kita mau sholat. Jika kita sholat kita ini kita ingin dijalankan dengan sempurna. Jadi demikian Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semua yang saya sebutkan tadi ada suatu hadis ya, bukan hadis dari surat Al-Isra ayat 36 menyatakan dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ini. Nah, itu supaya berfungsi maka tentu perlu fungsi telinga, mata, hati itu harus sehat baik secara fisik maupun secara spiritualnya. Dan terakhir surat Yasin ayat 65 mengatakan pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Demikian secara ringkas bagaimana hubungan antara kesehatan perlu kita jaga supaya kesempurnaan beribadah kita juga terjaga. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Buya atas ilmu yang sangat banyak terangkum dalam kurang dari 30 menit. Ya, luar biasa. Al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Wah, itu udah sampai ke situ tuh ngeri dengarnya Buya. Artinya
semua yang kita kerjakan ini nanti akan kita pertanggungjawabkan. Ini tampaknya Buya seperti yang sudah janjikan tadi. Terima kasih banyak Buya. Ini ada anak kita tampaknya yang sudah mau bertanya. Hadiah Syafitri. Silakan Hadiah Syafitri kalau ada yang mau ditanyakan kepada Buya. Hidupkan apa ya? Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak telah mempersilakan untuk bertanya. Baik Pak, saya akan bertanya. Jadi gini Pak, kan ada adik junior saya yang bilang kalau manfaat kalau kita ingin mengurangi minus mata kita, jadi cobalah membaca Al-Quran itu, tapi dengan niat jangan mengharapkan untuk menghilangkan minus mata kita. Nah, apakah benar manfaat membaca Al-Quran itu segitu besarnya, Pak? Terima kasih, Pak. Langsung jawab ya. Terima kasih Ananda ya, pertanyaan luar biasa sekali ya. Bang, kalau kita lihat semua aktivitas itu sebenarnya pertama tentu kita niatkan beribadah ya, nilainya ibadah ya, kebiasaan menjadi nilai ibadah ya, apalagi kita baca Al-Quran adalah suatu ibadah. Ada suatu surat As-Surah ya, ayat 80 ini kalau di farmasi ini saya selalu mengatakan jadikanlah ayat ini sebagai filosofi untuk kita kuliah ya kan. Di mana surah ayat 80 itu artinya ya, dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkanku ya kan, berarti yang menyembuhkan kita itu adalah semata-mata adalah Allah. Nah ya, Allah tentu bisa menyembuhkan melalui berbagai macam cara gitu kan, dan juga bisa melalui ayat-ayat Al-Quran, karena juga di dalam surat Al-Isra ayat 82 itu dikatakan, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar ya, obat gitu ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Juga ada juga surat Al-Fusilat ya, katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Meskipun dalam dalam tafsirnya saya lihat penawar itu lebih kepada obat-obat kalbu gitu kan, penyakit-penyakit hati gitu kan. Tapi juga dalam beberapa hadis banyak juga dikatakan ya, ayat-ayat Quran itu betul-betul kalau kita pahami ya bacaan dengan baik, dengan niat yang dikatakan tadi, betul-betul niat mengharap ridha dari Allah SWT, maka tentu akan memperoleh kesembuhan dari Allah SWT. Sebab itu mari kita kembali, artinya sakit itu adalah sebagai macam cobaan dari Allah ya, kekurangan fisik tadi, dan itu sebagai pertanda supaya kita mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu mendekatkan diri tentu artinya banyak berzikir, salah satu zikir dengan membaca Al-Quran ya. Nah, dengan Al-Quran inilah insya Allah akan menyembuhkan. Sama dengan puasa, jangan niat puasa ini bukan untuk untuk membuat badan kita diet gitu kan. Nah, kan banyak juga seperti ini. Dengan puasa kita menjadi diet, badan langsing. Itu efek lainnya mungkin bisa jadi terjadi karena terjadi metabolisme lemak yang cukup tinggi di bulan puasa. Ya, tapi jika kita betul-betul puasa karena iman ya, yang sungguhan dan karena mengharap ridha dari Allah SWT, insya Allah akhirat dapat pahala ya, dunia juga tercapai. Itu Rinda ya. Intinya niat tadi betul-betul niat, kesungguhan ya, dan betul-betul mengharap ya keridhaan dari Allah SWT. Oke, luar biasa. Hadiah Syafitri. Ada lagi yang mau disampaikan kepada Bapak? Cukup? Tidak, Pak. Cukup, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih Buya atas jawabannya. Ini sambil menunggu nih Buya. Ini silakan kalau masih ada dari rekan-rekan dosen, tendik, mahasiswa maupun tamu undangan yang mau bertanya kepada Buya terkait tentang materi yang sudah disampaikan. Kita bisa langsung melalui meeting chat ini atau bisa langsung bertanya seperti tadi dengan menekan tombol hand ya, sehingga langsung bisa nanti untuk bertanya langsung kepada beliau secara direct. Baik, sambil menanti ini Buya, saya juga sangat tertarik dengan pembahasan ini ya. Itu ada enggak kira-kira strategi atau cara yang gitu ya untuk menjaga kesehatan secara sosial tadi Buya, mental, kemudian yang fisik tadi, mungkin dalam satu wadah atau dalam satu kegiatan, ada enggak yang seperti itu Buya, kira-kira Buya? Ya, berarti baik, terima kasih Pak Irsad ya. Jadi kalau keempat-empat itu kan berarti kan secara purna diri kita ya.
orang lebih melihat sehat itu hanya kan fisik saja, Fisik, sehingga ya. dia hanya lebih menjaga diri dengan aktivitas fisik, aktivitas selalu minimal 15 menit tiap hari ya, itu fisik, kemudian Ya. menjaga makanan, minuman, pola hidup yang sehat gitu ya. Itu baru fisik yang dijaga. Padahal sebenarnya lebih dari itu adalah sehat secara spiritual tadi ya. Sehat spiritual tentu sebenarnya berperan itu kan hati, kolbu gitu ya. Kemudian juga sehat secara sosial dan tadi ya. Kalau mental itu masih juga itu bukan dengan aktivitas juga. Nah, yang dua hal tadi, yang sosial sama spiritual, tentu artinya bagaimana kita terus mengasah keimanan kita gitu kan, melalui mendengar kajian-kajian seperti ini ya, kajian Mutiara Ramadan ini. Saya kira ini salah satu bentuk media untuk mengingatkan lagi ya, yang menjemput ilmu agama yang dengan demikian kita membuat menjadi lebih yakin ya, keyakinan kita lebih tinggi, sehingga kita terus untuk memperbarui ibarat kita meminum air asin gitu ya. Semakin kita selami terus makin haus kita. Sehingga kita yang namanya ilmu agama ini tidak akan habis-habisnya gitu. Insya Allah dengan kita terus belajar agama, belajar kajian, sering baca-baca Al-Quran dengan tafsirnya, kita tadaburi gitu kan, bukan hanya sekedar baca, tentu itu akan sehat secara sosial dan spiritual itu karena akan datang dengan sendirinya. Oke Bu ya, ini juga menyambung sedikit karena masih menunggu dari pertanyaan satu kali Bu ya. Karena biasanya 3 pertanyaan maksimum Bu ya. Sudah 1, 2 dari saya. Ini ada enggak Ada dampak? Pak Yuskar, ada nih Pak Ustadz. Pak Datuk ada. Maaf Pak Ketua. Ada Pak Datuk ini Pak Yuskar. Ya, silakan. Sebentar Ya, saya mungkin. enggak. Ada Pak Datuk. Ya, Assalamualaikum Pak Datuk. Safni juga ada ini mungkin. Ustaz. Makasih Pak Wea. Ya, silakan Pak Datuk. Ya, kajian cukup mantap. Mohon maaf lah terlambat ya, masuk ya keluar tadi. Alhamdulillah cukup bagus pengajiannya. Memang apa yang disampaikan oleh Buya Sidi Sofyan ya, alhamdulillah itu mengingatkan kita bahwa Allah itu maha besar dan malah tidak hanya kita melihat kebesaran Allah dari dunia yang diciptakan, langit, gunung, dunia dan sebagainya. Diri kita sendiri aja kalau kita lihat kita sudah takjub ya, begitu sempurna ciptaan Allah. Maka tuh Islam Minang kan panake pisau sarawi ambil galah batang lita buang, selodang ambil kan niru, ya kan? Setitik jadikan lawit, sakampa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Kayak itu sebenarnya apa? Ya. Jadi kalau kita sudah betul-betul mendalami itu dan memahami itu, rasanya tidak ada suatu keinginan untuk mungkar atau untuk berkilah, panggilan azan kita tidak sauti, ibadah puasa kita laksanakan dan sebagainya. Kalau kita sudah betul-betul memahami itu, yang seperti yang kita sampaikan sebelumnya, itu yang ihsan itu. Kalau kita tidak bisa melihat Allah yakinkanlah bahwa Allah itu melihat kita, sehingga dengan demikian kita akan berbuat selalu yang baik dan selalu tunduk kepada apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Dengan itu seperti tadi juga dikatakan bawa tangan kaki kita bicara nanti, dan itu kan menunjukkan kalau kita itu sudah pahami, ya luruskan saja niat, ya sejajarkan perkataan dan perbuatan, tentunya itu kan terjawab juga dia tidak kecewa kita nanti kaki dan tangan jawab kalau kita sudah sejalan. Sekarang apa yang dikatakan mulut itu yang dilakukan oleh tangan dan perbuatan kaki kita dan segala anggota tubuh kita, dan tentunya akan selaras atau sejajar apa yang dijawab oleh kaki dan tangan itu nanti dengan kalaupun dijawab oleh suara dari itu. Mungkin kita ambil hikmahnya Pak Ustadz bahwa kejujuran dan tekad baik ya, dan pemahaman yang lebih mendalam atau yang konsisten terhadap agama itu yang selalu kita pertahankan, baru kita bisa selalu sehat jasmani, rohani ya dan sebagainya. Itu mungkin komentar saya, tapi ini tidak berarti tidak melengkapi, tapi itu justru mengingatkan saja hal-hal yang
sebagai tambahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Sidi Sofyan tadi itu betul-betul mantap, sesuai dengan ciptaan Allah, dan mungkin itu sesuai dengan bidang beliau itu bidang kedokteran mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para tua. Terima kasih. Ya, Nah, masih ini pada tua. Sama Pak Pak Sidi Sofyan. itu memang biasanya kami diskusi ke Buya kan, termasuk dengan beliau kemarin sudah mulai diskusi ya para tua. Iya. Jadi memang Lah. kesempatan kita untuk bisa diskusinya mungkin waktunya tidak panjang, mengingat waktu kita juga sebentar lagi berbuka. Ini sebenarnya masih ada 2 lagi pertanyaan nih. Salah satunya dari adik kita Al-Hafiz Ramadan, dan yang di meeting chat juga ada satu M Nur Fahmi, yang mana yang mau Ustaz ambil ini? Satu Gabung lagi aja. Ustaz. Gabung aja. Ah, ya gabung aja. Gabung. Belum tentu bisa digabung Pak, sebab Al-Hafiz ini Mungkin bisa, bisa Pak. kita. Ya, Pak Silakan. Sidik. Ya silakan dulu si Al-Hafiz ini, mana tahu pertanyaan silakan ini. Pak Al-Hafiz Ramadan, silakan. Al-Hafiz, silakan. Al-Hafiz mute. Mana dia suaranya? Suaranya masih mute, Al-Hafiz. Oh, baik, mungkin ketekan mungkin nih Pak. Ya, ya, Kita lanjut ke pertanyaan yang di meeting chat satu lagi Bu ya. Ini dari M Nur Fahmi. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai pertanyaan tadi, yang tadi itu mungkin pertanyaan dari temannya Adiah. Masalah mata ya. Nah, masalah mata itu. Ini memperbaiki penyakit mata dengan metode tentu membaca dan dihembuskan kedua jempol. Ini gimana nih Bu ya? Hembus kedua jempol, usap ke mata. Ini pencerahan dari Buya Pak. Yang banyak sekarang ini orang sakit matanya sakit mata pencarian kan, jelas kan. Karena itu agak susah cari obatnya kan. Kalau sakit mata ini sekarang dokter mata banyak sekarang kan. Mata minus ada kacamatanya, mata plus juga ada kan. Jadi intinya gini ya. Apalagi sudah membawa surat Al-Kahfi, surat ayat 22. Surat Al-Kahfi ini kan surat tentang pemuda nih kan, yang jumlahnya dipertanyakan itu kan, apakah jumlahnya 3, 5 atau 7 orang. Itu kan intinya ayat 22 seperti itu. Berapa jumlah sebenarnya? Tahunya adalah Allah gitu kan. Nah kalau kita kaji dengan pertanyaannya, apakah terkait dengan orang sakit mata, kemudian baca itu dihembuskan kedua jempol lalu usap ke mata gitu kan. Nah, ini cuma intinya kan kita, kalau kita menganggap bahwasanya semua ayat Al-Quran itu kan obat gitu ya. Dan suatu perhatian yang katakan surah Al-Fatihah, dan salah sahabat sakit ya, kemudian ketika itu tidak ada malam hari, dia tidak bisa menemui dokter, kayaknya dia baca surah Al-Fatihah kemudian sembuh gitu kan. Artinya ayat Al-Quran itu adalah sebagai pengobat penawar gitu kan, apabila kita yakin ya obat yang kita minum, tablet misalnya kita minum itu kan sebenarnya hanya alat ya, alat dia bisa bekerja padahal dia benda mati. Bayang, obat adalah benda mati, ketika kita telan dia menjadi seolah-olah hidup dalam tubuh. Di dalam tubuh ini kan sangat gelap sekali. Kenapa dia bisa sampai ke tempat organ targetnya? Nah, bayangkan itu. Kalau nggak tangan Allah yang menjalankan, itu tidak akan bisa sampai, dan tidak salah dia obat itu tempat kerjanya. Sehingga obat akan berkaitan dengan tempat kerjanya, ya, kemudian menimbulkan efek. Dan tepat dengan hadisnya, apabila suatu obat ya tepat dengan penyakitnya, maka akan menyembuhkan. Dan itu paham betul konsep obat seperti itu. Ya. Nah, jadi ayat-ayat yang katakan seperti itu menurut saya itu cara-cara orang dulu mungkin. Tapi yang pernah saya dengar itu ada ini Pak Ustadz ya. Kalau misalnya kita yang mau yang kayak dihembus-hembuskan seperti itu, kita mau tidur baca surat Trikul itu ya. Ditiupkan nafas kita ke tangan, kemudian kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Alaq, kemudian Al-Falaq dan An-Nas 3 kali, kemudian baru kita usapkan ke seluruh tubuh kita. Kan itu sunnahnya tidur kan seperti itu salah satunya. Nah, itu yang ada. Tapi kalau misalnya mata seperti itu saya belum mendengar ya. Nah, tapi kembali kepada kita bahwasanya apapun sebenarnya Al-Quran ya, tentu itu akan menjadi penawar bagi kita. Terutama adalah penawar dari kolbu, gitu, kegelisahan hati, gitu ya. Itu Pak Sama kita meyakini bahwasanya itu dari Tuhan. Tidak ada kesembuhan illallah. Iya. Kan gitu tuh ya Bu ya. Kesembuhan itu adalah milik Allah gitu kan. Obat itu hanyalah penyebab saja. Iya. Jalan aja. Ya artinya kan jadi
intinya dari yang disampaikan Buya tadi, adik kita Muhammad, siapa nama tadi? Muhammad Nur Fahmi, ya, artinya semua kesembuhan itu tidak akan jalan dia kecuali atas izin Allah. Jadi ke Ya, dokter pun so. di situ, ya. Ya. Ya udah, kita ke dokter nanti kalau yakin kita dokter itu menyembuhkan, sirik ya itu Buya ya Buya. Ya, enggak boleh kita sebut oleh alhamdulillah berkat dokter kita sembuh, enggak boleh itu kan. Kena Ya, situ. harusnya alhamdulillah kita disembuhkan oleh Allah dan dibantu oleh pertolongan dokter. Dokter. Kayak kata Ya. Dan gitu kan dibantunya kemudian enggak boleh. Itu karena obat inilah kita sembuh. Nah, itu syirik juga tuh kan karena obat kita sembuh. Iya. Bukan karena obat sembuhnya, karena Allah. Ya kan? Iya, Obat hanyalah sebab menyampaikan adanya kesembuhan tersebut. betul. Di sirik kafi. Baik, Nah, Buya, ya. alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung ini. Ada ternyata Bu Safni, Profesor Safni juga ikut bergabung kita baru terlihat. Ada Bu Ya. Vista, ada Bu Eni tadi barusan, ada Bu Ayu biasanya. Selamat datang dan sampai jumpa Bapak dan Ibu. Coba sebentar lagi kita akan berbuka. Maka tentunya kita mengucapkan ribuan terima kasih yang sangat dalam kepada pemateri kita hari ini, Bapak Buya Sidi Sofyan. Sidi ini memang gelar dari Pariaman nih Buya. Ya. Alhamdulillah, kalau kami lain Sidi Buya. Tapi beda Sidi Pariaman dengan Darek Buya, yang disangka Buya. Ya. Ambo labai gaya Buya. Kok di kampung labai itu, kok demen doa-doa labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu kan panggilan Buya. Ya, pada tua tahu benar kok. Baik Buya, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan. Pak Buya Sidi Sofyan. Kalau Ya, bisa Pak. coba dijelaskan kaitan pertanyaan adik kita tadi dengan TBC ya, tahayul bidah khurafat itu kan bisa jatuh kalau sudah percaya dengan cara-cara cara yang bukan dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, itu kan sudah jatuh ke bid'ah jadinya. Iya. Itu mungkin perlu dijelaskan kepada adik-adik kita yang masih baru-baru memahami Islam ini, Buya. Betul tuh Pak Datuk. Jadi Bang, ini penyakit TBC ini kalau di Muhammadiyah kan itu selalu tuh top itu istilah itu kan. Nah, orang kalau menangan nama istilah bid'ah itu orang jadi radikal gitu kan. Sama dengan menangan kafir, bahasa kafir apa Irsad ya. Nah, itu bahasa radikal. Padahal itu adalah bahasa biasa di Al-Quran, bukan kafir. Bid'ah itu di hadis Nabi bukan. Bahwasanya bid'ah itu tertolak, malah itu menjadi jalan kita menuju neraka gitu kan. Nah, maka memang perlu kita belajar lagi. Makanya pembinaan mata kuliah di sini pendidikan agama Islam ada ya, Irsad ya. Ada. Kalau di Unida artinya perlu kita buka ruang lagi supaya lebih menarik metode perkuliahan pendidikan agama Islam kita, sehingga betul-betul isi Al-Quran ini betul-betul tidak hanya sekedar dibaca tapi juga dipahami betul, sunnah-sunnah Nabi terutama yang ada di Sahih seperti apa, dan itulah yang akan membawa kita jalan kita untuk hidup ya terang benderang. Baik Buya. Buya pada tua. Ya, Iko kemudian mau panjang kepada tua. Dipasik makonnya bisa kepada tua. Betul ya. Terima kasih banyak ya. Iko berang orang kampung lepada tua. Bona Ustaz tuh apa mana buku bahasa musiko soalnya kan? Iya. Iya, baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Buya tentunya yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita bersama. Semoga ilmu ini bisa kita amalkan. Apalagi di bulan puasa ini Buya, semoga ini bisa menjadi berkah juga untuk kita di bulan Ramadan, terutama untuk Buya sendiri, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk Buya hendaknya, dan juga berefek juga nanti di dunia wal akhirah untuk Buya. Juga terima kasih banyak kepada seluruh pecinta Mutiara Ramadan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga apa yang sudah didapatkan tadi itu benar-benar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan tentunya berkah Ramadan juga kita dapatkan. Demikian sajalah mungkin acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan partisipasi kita. Mohon maaf bagi belum semuanya yang bisa kita hadirkan untuk bertanya. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.